Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أخوة الإيمان رحمني الله وإياكم، الحمد لله نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Taala, bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, karunia berupa kenikmatan Islam wal iman dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Akhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ibnu Abbas di Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Fi hadhihi al-lailah naltaqi ma'a kitab Rabbina wa sunnati Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naltaqi mutahabbina mutanasi'ina fillah. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan Al-Quran, berjumpa kembali dengan Sunnah Rasulullah SAW. Kita berjumpa dalam rangka untuk saling menasihati dan mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, khawatir iman rahimani Allah wa iyyakum, nuwasil fi darsina min kitab Ma'na la ilaha illallah, muqtadaha wa atharuha fil fard wal mujtama'. Kembali kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari sebuah kutayb karya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu arti makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yaitu pengaruhnya terhadap individu dan kelompok masyarakat. Nah, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, ma'na hadhihi al-kalimah muqtadaha, arti kalimat la ilaha illallah dan yaitu pengaruhnya terhadap setiap individu dan yang lainnya. Ittadaha mimma sabaqa anna ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illa ilahu wahid wa huwa Allahu wahdahu la sharika lah, li'annahu al-mustahiq lil-ibadah. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله
Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala telah jelas dan telah lewat apa yang telah kita sebutkan arti dari la ilaha illallah. Arti dari makna la ilaha illallah yaitu la ma'budu bihaqqin illa ilahun wahid. Tidak ada sesuatu yang paling berhak untuk diibadahi melainkan Dia, Allah dan satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Wa huwallahu wahdahu la syarika lah, dan Dialah Allah dan satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Li'annahu al-mustahiqqu lil ibadah, karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi. Fatadammanat hadhihi al-kalimah al-'azimah anna ma siwa Allah min sa'ir al-ma'budat laysa bi ilahin haqq wa annahu batil. Adapun kalau seandainya di sana disebutkan ada beberapa tuhan-tuhan yang lainnya, ketahuilah bahwasanya jika ada tuhan-tuhan yang disembah dan diibadahi selain Allah, bahwasanya annama siwallah min sa'iril ma'budat laisa biilahin. Ketahuilah bahwasanya selain Allah, ya, apapun yang diminta yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sesembahan yang ada, laisa biilahin haq wa annahu batil. Sesungguhnya Dia bukan ilah, Dia bukan Tuhan yang hak untuk diibadahi, melainkan Dia adalah sesembahan yang batil. Dan ini sepakat para ulama, ya. Nah, walihada kathiran ma yurdu al-amru bi'ibadati Allah maqrunan bin nafyi ibadati ma siwa. Oleh karenanya banyak dijumpai bahwasanya perintah untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala yaitu makrunan bin nafyi ibadah aswa, meniadakan segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadatullah la tasihhu ma isyraki ghairihi ma'ah. Ketahuilah bahwasanya peribadatan, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak boleh la tasihhu ma isyraki ghairihi. Ketika seorang beribadah kepada Allah, maka dia tidak boleh, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, kemudian dia meminta-minta kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada selain Allah, ya, maka peribadatan kepada Allah tidak berguna. Ingat ya, orang siapa yang dia beribadah kepada Allah dan dia meminta beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah, maka ketahuilah bahwasanya peribadatannya kepada Allah tidak berguna. Jangan dibalik bahwasanya oh ibadah kepada Allah sah dan kepada selain Allah tidak sah. Ketika dia bersama-sama beribadah, dia menyembah Allah dan dia menyembah kepada selain Allah, dia lakukan bersamaan, maka peribadatan kepada Allah gugur. Ya, Allah tidak akan menerima, ya, bagi siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Nah, bahwasanya perkara peribadatan kepada Allah ini betul-betul harus pure, murni, tidak boleh terkontaminasi dengan apapun, tidak boleh dia mencampur adukkan beribadah kepada Allah, kemudian dia meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrikin Arab pada zaman jahiliyah. Orang-orang musyrikin Arab pada zaman jahiliyah, mereka beriman dengan tauhid ar-rububiyah. Beriman, mereka percaya bahwasanya Allah yang Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur segala urusan dan sebagainya. Nah, ketika mereka diminta untuk hanya beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Nah, di dalam Islam antara tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, ya, itu harus berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan.
Maka ketahuilah, ketika seseorang beribadah kepada Allah kemudian dia menyebutkan Allah, ya, la tasihhu ma'a isyraki ghairi ma'ahu, tidak sah bentuk peribadatan dia kepada Allah ketika dia menyembah Allah dan dia juga meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qala ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang dia kufur kepada taghut, yaitu bentuk peribadatan kepada selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, barang siapa dia kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang teguh, ya, dengan satu pegangan yang sangat kuat. Al-'urwatul wuthqa al-haqqul matin, bahwasanya ketika dia kufur kepada selain Allah dan dia beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan sesuatu pegangan yang sangat kuat, yaitu tali agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah terlepas. Wallahu samii'un 'alim. Allah adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kemudian Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul di setiap umat itu seorang rasul. Di tengah-tengah setiap umat Allah turunkan seorang rasul, dan seorang rasul tadi menyeru kepada kaumnya, ani'budullah wajtanibut taghut. Mereka para rasul mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian hindari pada kalian, yaitu beribadah minta-minta kepada tauhid. Nah, disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Ismail al-Amir as-San'ani al-Yamani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tafsir al-I'tiqad an Adran al-Ilhad, bahwasanya al-mursalun, para rasul, mereka yang pertama kali mereka suruh mereka mengetuk pintu hati para kaumnya, yaitu mereka mengatakan ani'budullah wastanibut taghut ma lakum min ilahin ghairuh. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Inilah kalimat-kalimat yang pertama yang keluar dari lisan para anbiya dan para rasul. Para rasul menyeru kepada kaumnya, ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kalian kepada Allah. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Ani'budullah wastanibut taghut, beribadahlah kalian kepada Allah dan hindari pada kalian beribadah kepada taghut. Na'am, at-taghut kullu ma ubida min dunillah fa huwa at-taghut. Segala sesuatu yang diibadahi, yang diminta-mintai selain Allah, maka dia disebut dengan taghut. Na'am. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah harama damuhu wa maluhu. Disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah, dan dia kufur kepada sesuatu yang diibadahi selain Allah, haram damuhu wa maluhu, sesungguhnya haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas. Nah, jadi di dalam agama Islam jelas bahwasannya ketika seorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, haqqana damuhu wa maluhu,
ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka darahnya dan hartanya dilindungi dalam agama Islam. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas hartanya. Adapun hisabnya orang tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek isi hati seseorang. Ketika dia zahirnya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya kita melihat dari sisi zahirnya, dari casingnya. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya orang tadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang dia menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, sehingga disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya orang tadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak ada pengadilan Allah di yaumil hisab, yaumil qiyamah. Allah akan hisab. Maka kita tidak berhak, sekali lagi tidak berhak untuk kita mengorek-ngorek isi hati seseorang. Ya. Nah, maka berhati-hatilah kita, jangan mudah untuk menjustifikasi seseorang dengan tuduhan-tuduhan munafik, kafir dan sebagainya, karena ini bukan hak prerogatif kita. Dan itu bagian dari ijtihadnya para ulama yang bisa menjatuhkan hukum kepada seseorang. Adapun orang awam seperti kita tidak berhak untuk menjustifikasi seseorang. Nah, qala wa kullu rasul yaqulu liqaumihi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap rasul mereka mengatakan kepada kaumnya, i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ila ghairi dzalika min al-adillah, dan yang lain sebagainya dari beberapa dalil yang menerangkan tentang, yaitu pentingnya untuk menyeru, atau dulu para anbiya dan para rasul menyeru kepada kaumnya, yaitu ani'budullah, ani'budullah wa saribu tawud, i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, yaitu menyeru pertama kali disuruh oleh mereka, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Sesungguhnya ini merupakan dakwahnya para rasul, dakwah yang akan kekal abadi selamanya, yang akan bisa mempersatukan umat ini, yaitu di atas kalimat yang sesuai yang disuruhkan oleh para rasul. I'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Bukan kita menyeru kepada partai, kelompok, golongan, ya, lalil asabiyah wa lalil hizbiyah wa lalil atifiyah. Bukan kita menyeru kepada kelompok-kelompok, partai-partai, golongan-golongan ormas-ormas tertentu. Tapi ini adalah agama Allah. Allah yang menurunkan agama ini, dan Allah yang akan melindungi agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan agama ini, dan Allah yang akan melindungi agama ini. Maka tidak ada metode yang paling terbaik di dalam berdakwah kepada manusia melainkan menyeru manusia dengan menyebutkan i'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyeru kepada dakwah lil madiyah, kita menyeru kepada dakwah kepada harta, dengan kita mengeluarkan harta, mengeluarkan sembako dan sebagainya, menyeru manusia. Bukan demikian, tapi ajak manusia dari hatinya untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, wa tahqiq hadhihi al-ma'na wa idahu anna qawla al-'abd la ilaha illallah yaqtadi an la ilaha lahu ghayru Allah wal ilahu huwa alladhi yud'u fa la yu'sa haybatan lahu wa ijalan wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan alayhi wa su'alan minhu wa du'a'an lahu wa la yasluh dhalika kullahu illa Allah 'azza wa jalla. Berkata Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah
rahimahullah taala bahwasanya tahqiq makna yang jelas dari ucapan seseorang la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengandung arti ya, tidak ada ilah yang dia paling berhak untuk diibadahi selain dia Allah Subhanahu wa taala. Wal ilahu huwa alladhi yuta'. Yang dimaksud dengan ilah adalah sesuatu yang ditaati. Al ilah huwa alladhi yuta' fala yu'sa. Ilah yaitu Allah sebagai Rabb, dia yang paling berhak untuk ditaati dan dia tidak boleh untuk dimaksiati. Walladhi yuta'u fala yu'sa haibatan lahu wa ijlalan. Al-ilah itu adalah sesuatu yang ditaati dan tidak boleh dimaksiati dalam rangka untuk mengagungkan ya, untuk mengagungkan dari yaitu derajat Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an. Dan al-ilah itu adalah sesuatu yang dicintai. Seseorang harus merasa takut dan dia harus berharap kembali kepada dia, wa tawakkulan, dan dia bertawakal kepadanya, wa su'alan minhu wa du'a'an lahu, dan dia meminta dan berdoa hanya kepadanya. Wa la yaslihu dzalika kullahu illa Allah azza wa jalla. Dan itu semua tidak ada yang bisa disandarkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua tidak bisa disandarkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ilah, dia pantas untuk disebut sebagai ilah karena Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, malaikat, seluruh makhluk diciptakan oleh Allah, dan Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya. Allah berhak untuk ditaati dan Allah berhak untuk tidak dimaksiati. Ya. Dan ketika seseorang dia meminta hanya meminta kepada Allah, dan dia ketika bertawakal hanya bertawakal kepada Allah, pantas kalau Allah disandarkan sesuatu dari kesempurnaan atas segala apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan ilah, dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ada manusia-manusia yang mengatakan dia punya Tuhan yang lain, yang dia berbentuk benda-benda tertentu, benda-benda mati. Apakah benda mati tadi dia bisa memerintah? Apakah dia punya satu bentuk perintah yang dia harus ditaatin dan dia tidak boleh dimaksiati? Ya, benda mati yang dia tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Nah, apakah ini sesuatu yang artinya berhak untuk dia dimintai? Ketika seseorang dia meminta kepada Tuhannya, apakah Tuhan tadi bisa memerintahkan dirinya? Apakah Tuhan yang dia mintai bisa untuk mencegah dirinya untuk dia tidak bermaksiat kepada Tuhannya? Tidak bisa. Ya, sesuatu yang terbatas, sesuatu dari benda mati yang dia tidak bisa berbicara dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka disebutkan la yaslih dzalika kullahu illa Allah. Maka tidak ada satu bentuk kesempurnaan dari yang ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Ya, harus diagungkan, harus dicintai, harus merasa takut, harus dia kembali kepadanya, dia bertawakal kepadanya, dan dia berdoa meminta kepadanya. Itu hanya berhak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Tuhan-Tuhan yang lainnya, maka dia tidak berhak untuk disandarkan untuk seseorang, artinya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil kufar Quraisy, qulu la ilaha illallah. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada orang-orang musyrikin al-Arab, orang-orang Quraisy, Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah. Ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Qalu aj'ala alihatan ilahan wahidah inna hadha la syai'un ujab. Ketika
Ketika Rasulullah menyuruh mereka orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy, yang mana Rasulullah ini dikenal dahulunya sebagai Al-Amin, seorang yang bisa dipercaya. Rasulullah mengumpulkan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Arab. Ketika itu Rasulullah berdiri di hadapan mereka, lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwasanya dari lembah atau dari bukit sebelah sana akan ada pasukan yang akan menyerang kalian? Mereka mengatakan, kami percaya kepada Nabi Muhammad. Rasulullah dipercaya karena jujur. Maka Rasulullah SAW menyeru kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mulai mereka bertingkah dengan mengatakan, aja'ala alihatan ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Mereka mulai berkilah dan bertingkah dengan mengatakan, apakah engkau Muhammad hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak menjadi hanya satu Tuhan? Sesungguhnya ini adalah sesuatu perkara yang sangat mengherankan, ya. Sehingga mereka menggelar Rasulullah dengan gelar-gelar sebagai seorang penyihir, ya, seorang penyihir dan sebagainya, disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan julukan-julukan yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW, karena mereka enggan untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Dan ini sesuai dengan apa yang telah iblis lakukan dalam menipu kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bagaimana iblis la'anahullah menyesatkan kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalam dalam jangka waktu yang lama. Mereka disesatkan oleh iblis. Di sana hidup dari kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalam orang-orang saleh, Waddan wa Suwa'an wa Yaquth wa Ya'uq wa Nasr. 5 orang saleh yang mereka taat beribadah kepada Allah. Ketika mereka meninggal dunia, iblis mendatangi generasi berikutnya, mengatakan bahwasanya ada dahulu di antara kalian orang tua kalian mengagungkan, mencintai orang-orang saleh. Apakah kalian tidak mengenang mereka? Toh mereka adalah orang-orang saleh. Maka mulai dikenang jasa-jasanya. Ini orang baik, ini orang masya Allah saleh dan sebagainya. Binasa kaum ini. Maka iblis mendatangi kaum yang berikutnya. Ya, lihatlah kegigihan iblis la'anahullah di dalam menyesatkan manusia. Karena iblis sudah divonis oleh Allah, yaitu dia akan menempati neraka dan dia tidak lolos sendirian. Dia hendak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Iblis mendatangi generasi berikutnya dengan mengatakan bahwasanya dahulu orang tua kalian mengagungkan orang-orang saleh tersebut. Apakah kalian tidak ingin membuat contoh replika, gambar-gambar dan sebagainya? Akhirnya dibuat gambar-gambar dan sebagainya. Mulai mereka binasa kaum ini. Kemudian datang kaum berikutnya. Iblis mengatakan dahulu orang tua kalian cinta kepada orang saleh dengan membuat gambar-gambar dan replikanya. Kenapa kalian tidak berdoa meminta kepada mereka orang-orang saleh sebagai perantara untuk memohon kepada Allah? Toh mereka orang saleh. Maka mulailah kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalam tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya dahulu manusia ini mentauhidkan Allah, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia ini umat yang satu, umat yang mentauhidkan Allah. Mereka tersesat karena di zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Mulai manusia meminta-minta kepada selain Allah melalui perantara-perantara makhluk-makhluk tadi. Inilah sejarah tersesatnya manusia. Dan di yaumil qiyamah iblis akan mengatakan inni akhafullah rabbal alamin. Iblis berlepas diri dari manusia. Dia mengatakan aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam jagat raya ini. Ya. Padahal ketika di dunia iblis mengatakan la tadarunna alihatakum, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaquth wa ya'uq wa nasra. Iblis mengatakan kepada manusia ketika itu, kata iblis, jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan orang-orang soleh dan waddan wa suwa'an wa yaquth wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Nah, inilah
Dan kelak Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah akan mengatakan kepada orang yang meminta-minta kepada Allah, datangkan sesembahan-sesembahan kalian ketika di dunia. Ya, maka manusia nggak sanggup untuk mendatangkan sesembahan mereka ketika di dunia. Nah, maka inilah yaitu sejarah bagaimana iblis, dan sampai hari ini iblis bersama bala tentaranya berusaha untuk merusak manusia. Iblis tidak hanya menyesatkan manusia dari sisi akidahnya, bahkan fisik seorang dirusak oleh iblis melalui syaitan. Ya, manusia ini banyak dijerumuskan oleh iblis bersama tentaranya setan ini, luar biasa. Tidak hanya perlawanan dari sisi akidahnya, tapi dari sisi fisiknya dilemahkan oleh iblis. Ya, fisik seseorang ketika dia sehat walafiat tiba-tiba sakit, tiba-tiba malas, lesu, letih dan sebagainya. Ini semua penyakit ditimbulkan oleh iblis. Kenapa? Ingin memberikan yaitu sesuatu yang mematahkan semangat beribadah kepada Allah. Dikasih berbagai macam penyakit. Ternyata penyakit-penyakit ini diantaranya timbul dari iblis dan barang-barang dari syaitan. Ya, ada berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh mereka. Tapi manusia tidak tahu, dianggap enjoy saja. Sakit ke dokter, sakit ke dokter, sakit ke dokter. Jiwanya sakit. Jiwanya sedang diserang oleh iblis. Tapi manusia tidak merasa. Ketika ada seorang istri, seorang wanita rambutnya rontok, tiba-tiba wanita tersebut suka atau istri tersebut dia uring-uringan di rumah, dia mengumpat suaminya, mencaci maki anaknya, itu iblis dia bermain di dalam rumah tangga. Ya, tapi manusia enjoy santai, dianggaplah stres. Jalan-jalan, refreshing, biar hilang stresnya. Bukan stres, itu setan. Ya, setan sedang merusak rumah tangga seseorang. Nah, ada anak bocah wanita yang lucu, tiba-tiba dia panas, tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia teriak, tiba-tiba dia histeris. Itu ternyata kena ain, kena mata seseorang yang hasad. Makanya ketika kita memiliki anak yang lucu, katakan, atau kita akan melihat anak yang lucu, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ya, jangan luar biasa lucu anaknya. Ini berbahaya. Memang di Indonesia ini dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Ketika melihat orang punya kendaraan bagus, luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa inna 'ainal haqqa." Sesungguhnya penyakit ain itu benar ada. Ya, maka sekali lagi iblis ini merusak manusia tidak hanya dari sisi akidah, tapi dari fisiknya dilemahkan oleh iblis. Sehingga ketika hendak bangun salat malam, malasnya luar biasa. Ketika hendak melakukan ibadah apapun, malasnya luar biasa. Ada penyakitnya, rematik, encok, asam urat, apa kayaknya atau apa namanya. Ya, ternyata penyakit ini juga ditimbulkan oleh syaitan, sehingga melemahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yumkinu an ya'taqadu ibadat al-qubur al-yawm wa ashbahuhu min anna ma'na la ilaha illallah huwa al-iqrar bi anna Allah mawjud aw annahu huwa al-khaliq wal-qadir 'ala al-ikhtira' wa ashbahuhu dhalik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, oleh karenanya bahwasanya di sini ada satu ucapan yang batil yang diucapkan oleh orang-orang ashabul qubur di hari ini atau yang semisalnya, yang mereka mengatakan arti la ilaha illallah yaitu al-iqrar, menetapkan bi anna Allah huwa mawjud. Cuma penetapan saja bahwasanya Allah itu ada. Au annahu huwal khaliqul qadir 'ala al-ikhtira', atau disebutkan Allah itu ada dan Allah itu zat yang maha mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Ya, dan yang semisal. Jadi syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang ini suara keluar. Jadi syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang ashabul qubur, dan ini disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah di dalam kitabnya
tadhhir i'tiqad al-adrar al-ilhad. Ya, syubhat yang sangat luar biasa yang mereka ini punya satu bentuk istilah yang mereka rubah nama. Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis, kelak di akhir zaman orang akan memberikan nama yang tidak pada tempatnya. Contohnya seorang wanita pelacur dikatakan sebagai pekerja seks komersial atau apa kayak wanita binaan atau apa namanya. Kemudian minuman keras akan dirubah namanya menjadi label-label branding yang sangat enak untuk didengar. Whisky, brandy, apa kayak namanya, dikasih botol yang cakep, dikasih brand yang luar biasa, isinya tetap sama, khamr. Kemudian ketika dia meminjam harta yang diberikan di situ ada riba, baik itu perbankan atau lainnya, dan ketika dia memasuki pintu gedung tersebut akan dibuka oleh seorang pegawai yang luar biasa. Kemudian di depannya ada orang-orang yang luar biasa dan mengatakan, Bapak ini bunganya sekian persen. Ketika mendengar bunga itu hati kita berbunga-bunga, apalagi di depan kita ada bunga. Ya, Bapak bunganya cuma 2%, Pak. Oh, alhamdulillah bunga berbunga-bunga. Tapi ketika dia memasuki tempat-tempat tersebut dengan mengatakan, Bapak ini ribanya riba 2%, dia akan merinding. Waduh, riba. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Ya. Rasulullah mengatakan di akhir zaman orang akan mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan itu tidak akan merubah makna. Kemudian kita bertanya kepada orang-orang ashabul kubur, ya. Atau dahulu, kalau orang-orang zaman dahulu, para musyrikun al-Arab, ya, mereka ditanya dari sesembahan mereka disebut dengan al-awthan, yaitu pohon, batu dan sebagainya, ya. Tapi ketika bertanya kepada orang-orang yang mereka mendatangi kuburan, Bapak ini siapa? Ini orang-orang saleh, ya. Nah, jadi cuman merubah atau disebut dengan wali Allah, merubah nama, tapi sesungguhnya makna yang terkandung sama. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zaman dahulu para musyrikin Arab mengatakan al-awthan, sesembahan mereka itu, ya, selain sonam ada al-awthan. Tapi kalau zaman sekarang atau mutaakhirin, mereka sebut dengan sebutan al-wali. Mereka adalah wali-wali Allah, orang-orang saleh. Ketika disebut dengan orang-orang saleh, orang akan tenang hatinya. Padahal mereka telah meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa bihadza yubtilu ma ya'taqidu ibadul qubur al-yawm. Sesungguhnya ini telah membatalkan dari keyakinan orang-orang penyembah kuburan di hari ini dan yang semisalnya, yang mereka hanya mengatakan la ilaha illallah, yaitu cuma penetapan saja bahwasanya Allah itu ada, Allah yang Maha Pencipta, sudah selesai. Ya, bukan itu tujuan kita, tapi di mana seseorang dia tidak boleh untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Au anna ma'naha la hakimiyyah illallah illa lillah, atau ada yang mengatakan arti la ilaha illallah sehingga ada tauhid uluhiyah, rububiyah, al-ubudiyah. Kemudian ada yang mengatakan tauhid yang keempat adalah tauhid al-hakimiyah. Ya. Nah, ala kulli hal yang membagi menjadi tauhid al-hakimiyah ini tidak benar, ya. Ini adalah syubhat dari sebagian orang. Wa yudullu anna man i'taqada dzalika wa fasara bihi la ilaha illallah faqad haqqaqa at-tauhidul mutlaq. Barang siapa yang menetapkan tauhid al-hakimiyah, dikiranya bahwasanya dia telah menetapkan tauhid itu sangat kokoh dan kuat secara mutlak. Walau fa'ala ma fa'al min ibadati ghairillah wa i'tiqad bil amwat, walaupun dia melakukan apapun dan dia menyembah-nyembah kepada selain Allah, tetap dianggap tauhidnya tetap bagus. Wa taqarraba bi ilaihim bil dhabaih wal nudhur wat tawaf bi quburihim wa tabarruk bi turabihim. Nah, dan mereka juga melakukan
penyembelihan, mereka bernada, mereka bertawaf di sekitar kuburan, mereka bertabarruk ya, dengan benda-benda di sekitar tempat-tempat tersebut. Nah, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Jadi al-khulasa Syekhul Fauzan hafizahullah taala menerangkan kepada kita bahwasanya makna al-ilah dia adalah sesuatu yang dia ditaatin dan dia tidak dimaksiatin. Dia berhak untuk memerintah, ya, diagungkan, dicintai, merasa takut, dan kita merasa kembali kepada dirinya. Kita bertawakal kepadanya dan kita meminta dan berdoa hanya kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selainnya, maka dia tidak sah untuk dikatakan sebagai al-ilah. Nah, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi ila hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu.